Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di pembelajaran 4 halaman 31. Kita masih membahas tentang sumber energi. Nah, pada pembelajaran 4 ini bisa kalian lihat atau perhatikan. Di sini ada gambar beberapa barang elektronik seperti kipas angin, setrika, lampu, AC, dan juga televisi. Nah, barang-barang elektronik ini merupakan barang-barang yang memerlukan energi listrik sehingga dapat merubah sesuai dengan kerjanya masing-masing. Contohnya, kita sama-sama menjawab soal yang ini ya. Yang pertama, tulislah nama-nama alat pada gambar di atas. Apa saja ada alat elektroniknya? Ada kipas angin, ada lampu, televisi, AC, dan juga setrika. Kemudian jelaskan hubungan alat-alat tersebut dengan energi listrik. Jadi hubungan alat-alat tersebut dengan energi listrik yaitu dengan energi listrik, alat-alat ini dapat berfungsi sesuai dengan kerjanya masing-masing. Jadi mereka untuk bisa kita menggunakan alat ini, kita membutuhkan namanya energi listrik. Maka dari itu hubungannya dengan energi listrik adalah agar dapat bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian apa saja nih yang kalian ketahui, energi apa saja yang dapat merubah benda-benda tersebut ini dari energi listrik berubah menjadi energi apa? Contohnya satu, kipas angin. Kipas angin dari energi listrik berubah menjadi energi gerak ya. Kipas angin energi listrik berubah menjadi energi gerak. Lampu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya atau penerangan. Yang ketiga itu televisi. Televisi yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan suara. Kemudian di sini ada setrika. Setrika energi listrik dirubah menjadi energi panas. AC. AC juga termasuk energi listrik yang berubah menjadi energi gerak ya, pendingin ruangan. Dan masih banyak lagi energi-energi yang lain, contohnya seperti rice cooker berubah menjadi panas, kemudian ada microwave, terus ada kulkas dan lain-lain. Oke, di halaman selanjutnya bisa kalian lihat di sini ada sebuah gambar seorang anak sedang tidur ya. Sedang tidur. Gambar 1. Apakah kita punya hak untuk menyalakan televisi dan laptop? Ya, tentu saja kita punya hak menyalakan televisi dan laptop jika ingin menggunakannya. Yang kedua, mengapa kita harus mematikan televisi jika tidak menonton? Ayo. Karena apa kita harus mematikan televisi jika kita tidak menonton? Agar bisa dapat menghemat energi listrik ya. Yang ketiga, mengapa sebelum tidur kita harus mengecek semua peralatan yang berhubungan dengan listrik? Pada saat malam hari, saat kita ingin tidur, kita harus mengecek semua peralatan yang menggunakan energi listrik. Mengapa? Karena satu, agar kita bisa menghemat energi listrik dan menghemat biaya. Dua, agar juga tidak terjadinya konsleting listrik. Nah, biasanya itu konsleting listrik yang terjadi akibat kebakaran itu dari energi listrik yang dibiarkan berlama-lama. Maka dari itu kita tidak boleh membiarkan listriknya begitu saja. Ketika kita ingin tidur, kita harus mengecek apakah sudah dimatikan atau tidak, karena itu akan bikin boros listrik ya kalau kita tidak mengecek sebelum tidur. Kemudian
Baikkah perbuatan anak pada gambar di samping? Coba kalian perhatikan, apakah baik di saat tidur tapi televisi dan laptop sedang menyala? Jawabannya tidak baik ya, karena saat kita ingin tidur maka laptop dan televisi harus dimatikan terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak terjadi pemborosan listrik dan menghemat energi listrik. Oke. Kemudian sama ya, di gambar 2 juga di sini ada suatu keluarga yang sedang menonton televisi. Bolehkah kita menonton televisi? Ya, kita boleh ya menonton televisi selagi televisi itu memberikan informasi yang terbaik terhadap kita, memberikan edukasi atau pelajaran-pelajaran yang baik. Maka dari itu kita juga perlu sebuah ilmu atau informasi dari televisi. Yang kedua, sebutkan 3 manfaat menonton televisi bersama anggota keluarga. Apa saja manfaatnya? Bisa menjalin komunikasi, kemudian bisa membuat kebersamaan keluarga, dan lain-lain. Bagaimanakah pendapatmu jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Oke. Dalam satu keluarga lebih baik kita kalau ingin menonton televisi itu secara bersama-sama, seperti pada gambar di samping. Nih, mereka menonton salah satu keluarga. Kalau kita nontonnya sendiri-sendiri itu sebenarnya tidak baik ya, karena tidak ada yang kita bisa ajak berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi lebih baik kita harus menonton televisinya bersama-sama dengan keluarga agar bisa bertukar informasi ataupun bertukar ilmu. Oke. Kemudian sampai di situ. Nah, gambar 3 juga seperti itu. Di sini terdapat gambar televisi yang dinyalakan, kemudian air keran di kamar mandi tidak dimatikan. Nah, ini merupakan contoh perbuatan yang tidak menghemat energi listrik, karena dia membiarkan airnya terbuang, kemudian membiarkan televisi menyala dan tidak ada yang menonton ya. Nah, ini merupakan kewajiban tentang bagaimana kita menonton televisi, menyalakan laptop, bagaimana kita menggunakan barang-barang elektronik yang ada di rumah sesuai dengan pemanfaatannya, sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tidak bikin boros listrik dan juga agar dapat menghemat biaya ya. Kemudian untuk tugasnya hari ini, silakan kalian sebentar, ibu cari dulu. Silakan kalian komentari gambar yang ada pada halaman 33. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang gambar ini, ada air yang terbuang-buang dan juga ada televisi yang menyala. Nah, tugasnya kalian menjawab pertanyaan 1-5 ini berdasarkan gambar yang kalian amati ya. Tugasnya ini di halaman 33. Oke, ini itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.